Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Tama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah mempertemukan kita dalam acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama ahlul bait, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin kami, muslim dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Hadirin rahimakumullah, keyakinan orang beriman akan adanya kehidupan sesudah kematian menyebabkan dirinya selalu berada dalam mode standby menghadapi kematian. Ia memandang kematian sebagai suatu keniscayaan, tidak seperti orang kafir yang selalu saja berusaha untuk menghindari kematian. Orang beriman sangat dipengaruhi oleh pesan Nabi Muhammad SAW yang bersabda, banyak-banyaklah mengingat penghapus kenikmatan, yakni kematian. Hadis riwayat Tirmizi 2229. Sedangkan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, bila manusia meninggalkan dunia, maka pada saat itulah ia bangun dari tidur. Subhanallah. Berarti beliau ingin mengatakan bahwa manusia yang menemui ajalnya adalah manusia yang justru baru mulai menjalani kehidupan sebenarnya. Sedangkan kita yang masih hidup di dunia ini justru masih belum bangun. Sungguh, ucapan ini sangat sejalan dengan firman Allah SWT. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui. Quran surat Al-Ankabut ayat 6. Hadirin rahimakumullah, pantas bila mana Ali radhiyallahu anhu pula yang berkata, dunia pergi menjauh dan akhirat datang mendekat. Karena itu jadilah kalian anak-anak akhirat, jangan menjadi budak dunia. Sekarang waktunya beramal dan tidak ada penghisapan, sedangkan besok waktunya penghisapan, tidak ada amal. Bagaimanakah kematian orang beriman? Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, orang beriman meninggalkan dengan kering penuh keringat. Hadis riwayat Ahmad 21886. Ambillah keteladanan dari kematian Khalifah Umar bin Khattab. Ia ditikam oleh Abu Lu'lu'ah saat sedang mengimami sholat subuh. Umar pun jatuh tersungkur bersimbah darah. Dalam keadaan seperti itu, ia tidak ingat istri, sanak, harta, saudara, atau kekuasaan. Yang ia ingat hanyalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Setelah itu ia bertanya kepada sahabatnya, siapakah yang telah menikamku? Kau ditikam oleh Lu'lu'ah al-Majusi. Umar radhiyallahu anhu lalu berkata, segala puji bagi Allah Ta'ala yang membuatku terbunuh di tangan orang yang tidak pernah bersujud kepadanya, walau hanya sekali. Umar pun mati syahid. Ketika Rasulullah SAW menghadapi sakaratul maut, beliau mengambil secari kain dan menaruhnya di wajah beliau karena parahnya kondisi yang beliau hadapi. Lalu beliau berdoa, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Artinya, sungguh kematian itu sangat pedih ya Allah. Bantulah aku menghadapi sakaratul maut ya Allah. Ringankanlah sakaratul maut itu untukku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, demi Allah, beliau mencelupkan kain itu ke air, lalu meletakkannya di atas wajah beliau seraya berdoa, ya Allah, bantulah aku menghadapi sakaratul maut. Saudaraku, marilah kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian yang bisa datang kapan saja. Kematian yang sungguh mengandung kepedihan bagi setiap manusia yang mengalaminya. Hingga kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, yakni Rasulullah SAW berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan bagi dirinya sakaratul maut. Tidak ada seorang pun yang tidak bakal merasakan kepedihan sakaratul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kata Quran surat Ali Imran ayat 185. Hadirin rahimakumullah, marilah saudaraku kita mempersiapkan diri
menghadapi kematian dengan segera bertaubat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum terlambat. Sebab begitulah kematian orang kafir, suatu bentuk kematian yang diwarnai penyesalan yang sungguh terlambat. Kematian itu milik semua makhluk Allah, manusia, hewan, tumbuhan, termasuk bangsa malaikat dan setan. Akan merasakan apa yang namanya kematian. Kematian membuat hubungan antara orang-orang yang dicintai dan yang mencintai pisah. Karena kematian, seorang harus meninggalkan harta benda yang begitu dicintai, begitu dibanggakan, dan begitu diagungkan. Hadirin sekalian, di zaman sekarang, banyak yang meragukan bahwa setelah kematian masih ada kehidupan. Mereka merasa bahwa kehidupan hanya ada di dunia. Efeknya dalam kehidupan sehari-hari, mereka tidak memikirkan tentang halal dan haram maupun surga dan neraka. Padahal sudah jelas dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan adanya kehidupan setelah kematian. Kelak, setelah mati, kita akan bangkit kembali untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan selama berada di dunia. Hal ini tertuang dalam Quran surat Al-Infitar ayat 17-19. Tahukah engkau apa itu hari pembalasan? Lalu tahukah engkau apa itu hari pembalasan? Yaitu hari di mana seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain, dan segala urusan ketika itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu, seluruh kebaikan akan berbalas kebaikan, dan keburukan berbalas keburukan. Setiap amalan manusia akan mendapat ganjaran sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada surga untuk orang beriman, sementara mereka yang kufur akan menghadapi siksa neraka. Ingatlah, saudaraku, bahwa di dunia ini ada kehidupan dan ada pula kematian. Kematian adalah takdir yang sudah pasti dan tidak bisa kamu negosiasi. Kematian sendiri merupakan gerbang pertama yang harus kamu lewati untuk mencapai akhirat. Prosesnya tidaklah mudah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Tiada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya dalam kematian terdapat rasa sakit." Ketika nyawa dicabut, nafas kita akan tersengal, mulut terkunci, anggota badan kita tanpa daya, dan pintu taubat pun tertutup. Pada saat itu, tak ada yang bisa menghindarkan kita dari sakaratul maut. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan untuk tugas retorika ini. Apabila ada kesalahan kata dan ada yang menjanggal di hati kawan-kawan semua, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.